Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 28 Oktober 2022. Kita bersyukur Tuhan memberikan hari yang baru kepada kita pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Nya, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita hari ini. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tak pernah berhenti kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai kehidupan kami. Kami datang kepadamu menghampiri-Mu ya Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami. Bahkan dalam persekutuan kami pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan menjadi penuntun dan pedoman hidup kami. Berkati kami Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Amin firman Tuhan. Tema kita pada saat ini menghargai kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kesalahan apa yang telah berulang kali kita lakukan sampai kesalahan itu seolah-olah bukan kesalahan lagi. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita menggambarkan bahwa Tuhan seolah-olah menegaskan kepada langit dan bumi bahwa Tuhan telah membesarkan umatnya. Tetapi ternyata umatnya masih saja memberontak terhadapnya. Akibatnya, keberadaan umat diibaratkan lebih buruk dari binatang. Lembu lebih mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi Israel tidak mengenal tuannya. Umat menunjukkan ketidaktaatan sehingga kehidupan umat syarat dengan kesalahan. Mereka hidup dalam kejahatan, menista Tuhan dan membelakanginya. Selain itu umat sudah dipukuli sampai tidak ada bagian yang belum kena pukul. Namun tetap tidak bertobat sampai Tuhan bertanya, di mana kamu mau dipukul lagi? Bahkan negeri mereka menjadi sunyi. Putri Sion menjadi seperti pondok di kebun anggur. Seperti gubuk di kebun mentimun dan kota yang terkepung. Jika bukan karena belas kasihan Tuhan, mereka sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang sabar sepertinya sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya agar umat mau bertobat. Jika bukan karena kesetiaan Tuhan, kita sudah dibinasakan. Karena itu marilah kita menghayati bahwa berhentilah melakukan secara sengaja kesalahan yang berulang. Janganlah memakai ketidaksempurnaan kita sebagai alasan untuk melakukan dosa. Tetapi kita harus meyakini bahwa kebaikan Tuhan terus dinyatakan kepada kita sepanjang kita mau memperbaiki kesalahan yang terus berulang dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh luar biasa waktu sejenak Engkau karuniakan kepada kami di mana kami bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk datang kepadamu dengan penuh penyesalan,
dan menyatakan sebuah pertobatan, lalu menjauhi kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam sorga, di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini Tuhan, dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami, bahkan berbagai rencana-rencana dalam kehidupan kami hari ini. Kami sebagai umat yang percaya kepadamu ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Berseru kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, berikan topangan kepada kami hikmat, memberkatinya sehingga semuanya dapat diselesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan selalu berdasarkan titah-Mu di dalam kehidupan kami. Apa yang kami lakukan sesuai kehendak Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, berkati Tuhan, biarlah memberikan hasil yang terbaik untuk kami pakai di dalam kehidupan yang Engkau masih karuniakan kepada kami masing-masing. Allah Bapa di dalam sorga, berkati kami semua. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.